Hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan dengan judul Keluarga Sorgawi dan Ibu Sorgawi. Waktu sangat cepat berlalu. Jika kita menjalani hidup kita tanpa tujuan, 1 tahun berlalu dengan sekejap mata, ini adalah hidup kita. Kita menjalani hidup yang begitu singkat, dan setelah akhir hidup ini, kita akan masuk ke kerajaan sorga. Karena itu, kita harus membuat rencana untuk kerajaan sorga terlebih dahulu selama hidup di bumi ini, bukan? Sama seperti Anda masing-masing memiliki rencana untuk hidup Anda selama hidup di bumi ini. Saya juga ingin Anda membuat rencana untuk masuk ke kerajaan sorga. Mari kita belajar firman Tuhan dengan judul Keluarga Sorgawi dan Ibu Sorgawi. Saudara-saudari, mengapa Tuhan memberi kita ajaran Alkitab dan kebenaran kepada seluruh umat manusia? Bukankah kita harus meluangkan waktu sejenak untuk memikirkan hal ini? Orang yang tidak percaya kepada Tuhan sering berkata, kita bisa tahu apakah ada kerajaan sorga atau tidak ada sesudah kita mati. Kenapa kita perlu mengenal kerajaan sorga sebelum kita mati? Ada banyak orang yang hidup di bumi ini tidak merasa membutuhkan kerajaan sorga. Semua firman Alkitab adalah kata-kata hikmat yang diberikan Tuhan kepada kita bukan hanya untuk kehidupan di bumi ini, tetapi untuk kita mempersiapkan diri akan dunia berikutnya, bukan? Banyak orang bertanya, apa yang bisa kamu dapatkan dengan percaya Tuhan selama hidup di bumi ini? Apakah kamu mendapatkan makanan atau uang? Betapa malangnya orang yang mengatakan itu. Masa hidup kita sangat cepat berlalu. 1 tahun berlalu dalam sekejap mata, bukan? Saya tidak tahu bagaimana perasaan Anda, tetapi bagi saya rasanya seperti baru beberapa hari yang lalu kita mengadakan kebaktian pada 1 Januari untuk tahun baru. Karena hidup kita berlalu begitu cepat, beberapa orang hanya memikirkan bagaimana mempersiapkan masa pensiun mereka. Saya pernah berkata kepada Anda bahwa persiapan yang benar untuk masa depan adalah persiapan akan kerajaan surga, bukan? Untuk membuat rencana yang tepat untuk masa depan kita, pertama-tama kita harus membuat rencana untuk kerajaan sorga. Itulah sebabnya Tuhan sendiri datang ke bumi ini agar kita mempersiapkan diri untuk kehidupan sorgawi. Dia mengajari kita jalan kebenaran perjanjian baru, agar kita beribadah pada hari Sabat. Dia membedakan kita dari orang-orang gereja di dunia yang memelihara ibadah pada hari Minggu. Tuhan juga mengajar kita untuk merayakan Paskah agar kita bisa dipisahkan dari mereka yang merayakan Natal. Mengapa kita harus mempelajari kebenaran perjanjian baru sekarang? Kita harus benar-benar memikirkan hal ini. Ada orang yang sangat menyukai bahasa Inggris dan telah belajar banyak bahasa Inggris, tetapi dia hanya tinggal di Korea selama sisa hidupnya. Jadi dia merencanakan hidupnya seperti ini. Apakah bermanfaat untuk belajar bahasa Inggris? Mimpinya mungkin melakukan perjalanan ke Amerika Serikat atau negara-negara berbahasa Inggris lainnya, atau melakukan bisnis dengan negara-negara tersebut. Ia harus memiliki alasan tertentu untuk belajar bahasa Inggris. Demikian juga kita mempelajari perjanjian baru dan kerajaan Tuhan, menjalani kehidupan iman dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Dan dengan rajin memberitakan Injil, semua hal ini adalah persiapan untuk kerajaan sorga. Tetapi tidak semua orang di dunia mempersiapkannya. Aku harus masuk ke sorga. Hanya mereka yang bertekad dengan kuat untuk mempelajari perjanjian baru dan ajaran Alkitab. Mengikuti ketetapan dan hukum Alkitab, bukan? Hidup kita sangat singkat. Ketika hidup ini berakhir, rencana selanjutnya harus sudah disiapkan. Tuhan berkata bahwa manusia ditetapkan untuk mati 1 kali saja, dan sesudah itu dihakimi, dan kita akan mulai hidup di dunia rohani. Pada saat itu, kemana kita harus pergi? Untuk hidup sejahtera di bumi ini, orang-orang mempersiapkan masa pensiunnya dengan hemat uang.
tidak menghabiskan uang untuk makan dan beli baju, tetapi menabung uang di bank. Kita juga harus mempersiapkan masa depan rohani kita. Orang yang ingin pergi ke Amerika Serikat harus mempersiapkannya. Dia harus belajar bahasa Inggris dan undang-undang Amerika Serikat. Seperti apakah kemudi, di kiri atau di kanan, atau lalu lintas, harus tetap ke kiri atau ke kanan. Ketika saya pergi ke Inggris, saya terkejut melihat mobil melaju di sisi kiri jalan. Kemudi ada di sisi kanan mobil, maka mobil melaju di kiri. Saya berpikir ini adalah undang-undang lalu lintas di Inggris. Di Korea, kendaraan tetap di kanan, tetapi di Inggris, kendaraan tetap di kiri. Bukankah nyaman untuk mempelajari semua peraturan ini terlebih dahulu? Kita harus mempelajari perjanjian baru, mempelajari firman Bapa, dan mendengarkan firman Ibu di bumi ini. Dengan demikian, kita tidak akan mengalami ketidaknyamanan di kerajaan sorga, tempat kita ingin masuki. Tuhan sudah berkata di bumi ini, ajarkan apa yang telah kuajarkan kepadamu, dan sampaikan kepada saudara-saudarimu, bukan? Kita tidak boleh menambahkan pikiran kita pada perkataan Tuhan, karena pemikiran kita yang ditambahkan tidak dibutuhkan di kerajaan Tuhan. Oleh karena itu, apa kata Alkitab tentang firman Tuhan? Bukankah dikatakan jangan menambah atau mengurangi dari firman Tuhan? Selama kita baca Matius pasal 28, kita perlu menanyakan diri kita sendiri, mengapa kita bisa memasuki kerajaan sorga ketika kita mengikuti hukum kebenaran Tuhan? Mari kita membuka Matius pasal 28 dan membaca pengajaran dari Matius pasal 28 ayat 18 bersama. Matius pasal 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Dan melakukan apa? Apa yang harus kita ajarkan kepada semua bangsa untuk dilakukan? Yesus memerintahkan kita untuk mengajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkannya kepada kita. Inilah yang kita butuhkan ketika kita masuk ke sorga. Bapa dan Ibu tahu bahwa kita akan membutuhkan semua hal ini ketika kita di sorga. Jadi, Bapa dan Ibu memberikan hukum yang dibutuhkan anak-anak Tuhan di sorga, bukan? Mari kita melihat dan membaca. Wahyu pasal 22 ayat 18. Ada tertulis, "Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini." Jangan menambah atau mengurangi perkataan itu. Inilah ajaran bagi kita untuk hidup sebagai imamat rajani yang akan hidup selamanya di kerajaan sorga. Jadi kita harus benar-benar menjaga dan mengikuti ajaran Alkitab, bukan? Untuk alasan inilah Yesus juga berkata, "Ajarkan semua umat manusia untuk menuruti semua yang telah kuperintahkan dan ajarkan kepadamu." Dengan demikian, Tuhan telah membuka jalan bagi orang yang mengikuti semua ajaran ini dengan benar sehingga mereka bisa kembali ke kerajaan sorga. Kita tidak mempelajari Alkitab hanya untuk hidup kita di bumi ini. Sejak Tuhan berkata kepada kita, "Kewarganegaraanmu ada di sorga." Mari kita menjalani hidup kita setiap hari dengan cara yang layak untuk masuk ke sorga. Saat ini, banyak gereja di bumi mengajar bahwa Tuhan hanyalah Bapa. Mereka juga mengajarkan bahwa Tuhan Ibu tidak ada di kerajaan sorga. Tetapi anggota di gereja Tuhan
menginjil dengan berkata, ada tertulis dalam Alkitab bahwa Ibu Surgawi harus ada di kerajaan surga. Kalau begitu, apakah Ibu Surgawi benar-benar ada atau tidak? Hari ini, mari kita cermati firman Alkitab mengenai hal ini. Silakan membuka Wahyu pasal 4. Mari kita baca. Wahyu pasal 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Menurut firman ini, Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Nya. Dia sudah menciptakan segala sesuatu dengan tujuan tertentu. Bumi adalah bintang kecil, meskipun bintang ini lebih kecil daripada sebutir pasir di alam semesta. Tuhan menciptakan bumi dengan kehendak yang sangat besar. Alkitab juga memberitahu kita bahwa setiap makhluk hidup yang diciptakan di bumi ada sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak ada binatang, tidak ada tumbuhan, tidak ada burung di langit, tidak ada ikan di laut, tidak ada binatang di ladang, dan tidak ada manusia yang diciptakan tanpa kehendak Tuhan. Kalau begitu, ada sesuatu yang harus kita ingat. Tidak seperti bintang lainnya, bumi disebut sebagai planet hidup. Mari kita berpikir tentang hidup. Ketika kita memikirkan kata hidup, bisakah makhluk hidup ada tanpa keberadaan seorang ibu? Tidak, kita tidak bisa mengatakan bahwa kehidupan bisa ada di mana tidak ada ibu. Siapa yang menciptakan syarat ini? Tuhanlah yang menciptakannya. Tidak ada planet lain di tata surya kita yang memiliki kehidupan selain planet bumi. Kalau begitu, ketika Tuhan mengizinkan kehidupan ada di bumi, siapa yang harus diciptakannya di sana? Dia pasti telah menciptakan seorang ibu di bumi. Pikirkan saja ini sebentar. Burung yang terbang di langit. Dapatkah anak burung dilahirkan tanpa ibu burung? Saya tidak tahu apakah pantas untuk menerapkan istilah anak pada seekor burung, tetapi itu hanya untuk membantu Anda dengan mudah memahami. Bagaimana dengan ikan di laut? Jika tidak ada ibu ikan, apakah ada cara agar makhluk hidup di laut bisa terus mewarisi kehidupan mereka? Tidak ada cara. Mereka semua harus punya ibu. Bagaimana dengan semua jenis hewan di daratan? Apa yang akan terjadi pada mereka jika mereka tidak punya ibu? Bisakah mereka mewarisi kehidupan? Tidak mungkin. Siapa yang menciptakan dunia ini seperti itu? Alkitab berkata bahwa Tuhanlah yang menciptakan semua ini seperti itu. Artinya Tuhan menciptakan sistem kehidupan di planet bumi dengan cara itu. Tuhan itu Maha Kuasa dan Maha Tahu. Mengapa Dia tidak memberi ayah kemampuan untuk melahirkan tanpa ibu? Ada kehendak Tuhan yang tersembunyi di dalamnya. Menurut Ibrani pasal 8 ayat 5, apa yang ada di bumi ini adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Di dunia gambaran dan bayangan ini sudah ditetapkan untuk hidup dilahirkan seorang ibu. Jika begitu, siapa yang harus ada di sorga untuk hidup rohani diberikan kepada kita? Keberadaan seorang ibu di bumi ini menyatakan bahwa Tuhan Ibu sungguh ada di dunia rohani. Sejak banyak orang mempelajari Alkitab tanpa memahami kehendak Tuhan ini, kebenaran yang telah diajarkan Tuhan kepada kita tidak dapat diungkapkan dengan benar kepada umat manusia. Sebaliknya, dunia ini memfitnah kebenaran tentang Tuhan Ibu dan mencegah umat manusia mengikuti jalan kebenaran. Tetapi karena tujuan kita adalah sorga, kita bisa memahami mengapa Tuhan telah mengajari kita tentang Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Paskah Perjanjian Baru, dan semua kebenaran pada waktu kerajaan sorga sudah dekat.
Tentu saja kita membutuhkan semua kebenaran ini sekarang, tetapi sebenarnya kita paling membutuhkannya ketika kita tiba di kerajaan sorga. Di sorga akan ada perbedaan besar antara orang yang berada dalam kebenaran perjanjian baru dan orang yang tidak, dan antara orang yang melakukan kebenaran dan orang yang melakukan pelanggaran hukum Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan berkata, "Percayalah kepadaku dan ikutilah aku." Tuhan berkata, "Semua hal yang telah kuajarkan ini untukmu dan untuk keuntunganmu." Bukankah Dia mengungkapkan pentingnya mengikuti Dia? Hari ini, melalui firman Wahyu pasal 4 ayat 11, kita bisa melihat bahwa segala sesuatu diciptakan menurut kehendak Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan bumi, planet hidup, Dia membuat semua makhluk hidup mewarisi kehidupan mereka melalui ibu mereka. Ini adalah kehendak Tuhan yang ingin memberitahu anak-anaknya bahwa mereka menerima hidup yang kekal melalui ibu rohani kita di kerajaan sorga dunia rohani. Mari kita pastikan kehendak Tuhan ini melalui Matius pasal 6. Mari kita baca Matius pasal 6, ayat 9. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus mengajari kita bagaimana caranya kita berdoa kepada Tuhan melalui doa ini. Ada kata penting Bapa dalam doa Bapa kami, di mana kita menggunakan gelar Bapa. Ini bukan gelar yang digunakan di perusahaan atau di kantor pemerintah. Ini juga bukan gelar yang digunakan di tempat kerja, di mana kita menggunakan gelar ini. Tuhan menyuruh kita untuk memanggil Dia Bapa, sebutan yang hanya digunakan dalam keluarga. Mari kita baca firman ayat 8 tentang hal ini. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Yesus mengajar murid-muridnya dan seluruh umat manusia untuk memanggil Tuhan sebagai Bapa. Bapa adalah sebutan yang digunakan dalam keluarga. Melalui kamus, mari kita cari arti istilah Bapa, sebutan yang digunakan dalam keluarga. Istilah Bapa digunakan untuk laki-laki yang sudah mempunyai anak. Bukankah begitu? Jika seorang laki-laki tidak mempunyai anak, dia tidak bisa menjadi bapa bahkan ketika dia berusia 50 atau 60 tahun. Bukankah begitu? Itu karena dia tidak mempunyai anak. Oleh karena itu, ketika Tuhan memiliki gelar bapa, kita bisa menganggap bahwa harus ada anak-anak rohani, putra dan putri Tuhan, bukan? Apakah ini hanya tanggapan, ataukah Alkitab benar-benar mengajarkan kita seperti ini? Inilah yang diajarkan Alkitab kepada kita. Silakan buka 2 Korintus pasal 6. Mari kita baca pasal 6, ayat 17. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi apa? Menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, kita bisa melihat bahwa Tuhan disebut Bapa, gelar yang digunakan dalam keluarga, dan mereka yang percaya Tuhan adalah anak laki-lakinya dan anak perempuannya. Jadi semua anggota keluarga kita di Sion adalah anak laki-laki dan anak perempuan Tuhan. Jika seorang bapa ada, dan anak laki-laki dan anak perempuan ada, maka siapa yang memberi hidup kepada anak-anak itu? Hidup jasmani diberikan kepada kita melalui ibu jasmani kita. Jika begitu,
melalui siapa kita bisa menerima hidup rohani, yaitu hidup yang kekal. Bukankah seharusnya ada seseorang yang memberi kita hidup rohani? Jika tidak ada ibu di bumi ini, hidup jasmani tidak bisa diberikan. Alasan kenapa bumi disebut planet hidup ini, karena keberadaan ibu di bumi ini. Ikan-ikan di laut punya ibu mereka, burung-burung yang terbang di langit punya ibu mereka. Dan hewan-hewan di daratan juga memiliki ibu mereka. Apakah ibu hanya ada di dunia binatang? Jika tidak ada ibu, bisakah dunia tumbuhan ada? Itu tidak bisa ada. Dalam dunia-dunia di mana ada hidup, harus ada ibu di situ. Kalau begitu, apakah ini logika aneh yang kita buat atau ajaran yang diberikan Tuhan melalui Alkitab? Bukankah kita harus tahu ini? Kita bisa dengan jelas memahami bahwa ini adalah ajaran Tuhan. Jadi semua gereja yang bersikeras bahwa tidak ada Tuhan Ibu adalah gereja palsu. Mereka tidak bisa menerima kewarganegaraan kerajaan surga atau keselamatan yang telah dijanjikan Tuhan. Karena di Wahyu pasal 22 ayat 18 dikatakan, jika seseorang menambahkan sesuatu pada ajaran Tuhan, ia akan menerima malapetaka. Jika ada yang mengambil sesuatu dari ajaran Tuhan, hak istimewa untuk masuk surga, yaitu kota kudus, akan diambil darinya. Oleh karena itu kita harus mencari tahu apakah ibu surgawi itu ada atau tidak. Ajaran ini tidak hanya berfokus pada apakah ibu surgawi itu ada atau tidak, tetapi ajaran ini adalah faktor terpenting bagi keselamatan kita. Apakah alasan, terutama Tuhan disebut sebagai Bapa? Apakah Dia bisa menjadi Bapa tanpa ada Tuhan Ibu bagi kita? Jadi kita perlu menegaskan kehendak Tuhan melalui Alkitab, bukan? Mari kita baca Kejadian pasal 1. Meskipun penting untuk mempersiapkan masa depan dan kehidupan bahagia kita di bumi ini, lebih penting lagi untuk mempersiapkan kerajaan sorga. Mari kita persiapkan dengan baik kerajaan sorga agar semua anggota keluarga Sion bisa menjalani masa depan yang sejahtera dan menikmati kerajaan sorga juga. Mari kita baca Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan apa? Menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jika Tuhan Bapa sendirian menciptakan seluruh umat manusia, langit dan bumi dan segala sesuatu di dalamnya, ungkapan kita tidak akan benar. Tetapi di sini Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jika hanya ada satu Tuhan, bukankah lebih tepat dikatakan, baiklah aku menjadikan manusia? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Siapa yang diciptakan? Laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Tuhan. Di sini Tuhan menyebut dirinya sebagai kita. Ketika Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, Dia berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar kita. Tuhan tidak berkata, baiklah aku menjadikan manusia menurut gambarku. Tetapi Dia berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar kita. Kemudian, laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Tuhan. Laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Tuhan. Ini berarti bahwa mereka adalah salinan dari gambar Tuhan, bukan? Jadi kita perlu memikirkan prinsip mesin fotokopi. Meskipun Anda mungkin tidak tahu gambar aslinya, Anda bisa tahu apa gambar aslinya hanya dengan melihat hasil cetakan fotokopi, bukan? Prinsip mesin fotokopi ini sama dengan ciptaan Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan diciptakan. Kita bisa memahami bahwa harus ada
gambar laki-laki dan gambar perempuan dalam gambar Tuhan yang asli? Bukan? Umat manusia telah menyebut Tuhan yang bergambar laki-laki Tuhan Bapa. Jika begitu, Tuhan yang berupa perempuan itu harus kita panggil dengan sebutan apa? Karena itu, hidup kekal yang dijanjikan Tuhan tidak bisa diberikan di tempat yang tidak ada Tuhan Ibu. Ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, Dia bisa membuat seorang bapa sendirian melahirkan anak-anaknya dan membesarkan mereka karena Tuhan itu Maha Kuasa. Namun, ada alasan Dia tidak membuat seorang bapa sendirian memberikan hidup. Untuk mengajari kita bahwa Tuhan Ibu ada di kerajaan surga. Tuhan tidak hanya menempatkan seorang bapa saja, tetapi juga seorang ibu di setiap keluarga yang memberikan hidup kepada anak-anak. Jadi di kerajaan surga, tidak hanya ada Bapa kita, tetapi siapa lagi yang harus ada? Ibu kita yang di surga. Alkitab dengan jelas mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan Ibu itu ada. Sekarang, mari kita pastikan bahwa Tuhan Ibu tidak hanya disebutkan dalam Kejadian pasal 1. Mari kita baca Galatia pasal 4 ayat 26. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah siapa? Ialah ibu kita. Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah siapa bagi kita? Beberapa orang membuat alasan dengan berkata bahwa ini hanya dalam bahasa tertentu. Di Alkitab, dalam bahasa Yunani asli, itu ditulis sebagai ibu kita. Ungkapan ibu kita juga tercatat di Alkitab dalam bahasa Inggris. Itu juga ditulis sebagai ibu kita di Alkitab dalam bahasa Spanyol. Seperti ini itu tertulis di semua Alkitab. Supaya kita bisa menyadari bahwa di mana tidak ada ibu, tidak ada hidup di situ. Tuhan sudah menciptakan prinsip pemberian hidup dalam dunia makhluk hidup, seperti dunia binatang atau dunia tumbuhan. Dia sudah menciptakan seorang ibu harus ada dalam dunia itu. Mari kita baca Roma pasal 1 ayat 19. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Tuhan menempatkan keilahiannya yang tidak terlihat ke dalam segala ciptaannya di bumi ini. Jadi kita bisa memahami Tuhan yang tidak terlihat dengan melihat semua hal yang diciptakan di alam, bukan? Tuhan menciptakan dunia alami untuk kita memahami keilahiannya. Karena itu dituliskan, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Melalui siapakah burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan binatang-binatang di padang bisa memperoleh hidup mereka? Semua kehidupan diberikan melalui ibu. Pada abad ke-20, para sarjana telah mempelajari tentang apa sumber kehidupan itu. Mereka sampai pada kesimpulan bahwa kehidupan tidak bisa diberikan kepada anak-anak kecuali ada ibu. Buktinya adalah DNA mitokondria. Para sarjana berkata bahwa tidak ada DNA mitokondria dari seorang ayah yang diturunkan kepada anak-anaknya. Hanya DNA mitokondria ibu yang diturunkan kepada anak-anak. Tanpa mitokondria, saya tidak akan bisa berkhotbah di depan Anda, bahkan sedetik pun. Saya bahkan tidak bisa berdiri di sini. Dengan kata lain, DNA mitokondria adalah zat hidup. Karena itu sangat penting dan hanya diwariskan melalui ibu. Hidup tidak ada di dunia di mana tidak ada ibu. Tuhan menciptakan segala sesuatu seperti itu.
Hari ini, saya tidak berbicara dengan pendapat dan pemikiran buatan manusia, tetapi hanya dengan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Bahkan di Kejadian pasal 1, Tuhan menyebut dirinya sebagai kita. Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu bersama-sama merencanakan pekerjaan keselamatan dan memimpin pekerjaan itu selama 6.000 tahun. Kapan mereka akan menampakkan diri kepada umat manusia menurut Alkitab? Pada hari-hari yang terakhir, sama seperti Hawa, diciptakan pada hari ke-6 dari 6 hari penciptaan. Ibu Surgawi Yerusalem akan muncul di akhir pekerjaan penebusan selama 6.000 tahun. Dia akan mengumpulkan semua anak Sion dan memimpin mereka ke kerajaan sorga. Tuhan memberitahu kitab pekerjaan penebusan ini melalui nubuat 66 buku dalam Alkitab. Tuhan berkata di Roma pasal 1 dan Wahyu pasal 4, "Bukankah aku sudah mengajarimu bahwa tidak ada yang telah kuciptakan tanpa tujuan? Bukankah aku menunjukkan kepadamu keilahianku yang tidak nampak melalui segala sesuatu yang telah kuciptakan agar semua orang bisa mengerti tentang aku?" Seperti halnya keluarga jasmani yang terdiri dari seorang bapa, seorang ibu, dan saudara-saudari di bumi ini. Siapakah yang juga harus ada dalam keluarga rohani bersama dengan Tuhan Bapa dan saudara-saudari sorgawi? Tuhan Ibulah yang harus ada. Apa yang dijanjikan Tuhan Bapa untuk diberikan kepada anak-anaknya melalui Tuhan Ibu? Di 1 Yohanes pasal 2 dikatakan, inilah yang janji yang telah dijanjikannya kepada kita, yaitu apa? Siapakah yang bisa menerima hidup yang kekal ini? Hidup yang kekal ini adalah berkat dan kebenaran Tuhan yang diberikan kepada anak-anaknya yang percaya kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Ketika kita memiliki hidup yang kekal, kita bisa memasuki kerajaan surga karena tertulis bahwa di kerajaan Tuhan tidak ada lagi maut. Kepada kita yang percaya kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, Tuhan telah memberikan berkat keselamatan. Sekali lagi, saya meminta kepada Anda semua untuk mengucap syukur dan memuliakan Tuhan sampai kita masuk ke kerajaan surga. Saya menutup khotbah hari ini. Terima kasih.